Selamat siang semuanya. Saya Rima Darwanti akan menemani kalian di webinar siang ini. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dengan semangat dan antusias untuk ikutan gimana sih gaya hidup ala seorang atlet bareng Amino Vital. Baik, hari ini kita bakal kehadiran 3 bintang tamu karena kita juga mau mengajak para sport entusias di sini untuk berdiskusi atau untuk mengobrol bersama tentang atau seputar SEA Games, olahraga, latihan, persiapan tanding sampai dengan gizi. Tentunya dengan 3 pembicara yang akan sharing pengalamannya serta insight buat teman-teman sport entusias pastinya. Kita langsung kenalan sama pembicara kita yang pertama, ada Dr. Rita Ramayulis DCN MKes. Beliau merupakan nutrisionis dan saat ini telah menjabat sebagai Ketua Indonesia Sport Nutrition Association atau ISNA. Ibu Rita juga pernah menjadi konsultan di menu Asia Games ke-18 tahun 2012 di Jakarta, Palembang. Dan juga sebagai penulis buku gizi dan kesehatan. Luar biasa sekali. Teman-teman, boleh juga nih kita dengarkan perkenalan singkat dari Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Baik, Mbak Rima, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Dr. Rita Ramayulis DCMK, seorang nutrisionis, dan sehari-hari berpraktek sebagai ahli gizi kebugaran, prestasi, dan olahraga kebugaran dan prestasi di Royal Sport Performance Center, Senayan City. Terima kasih atas undangannya untuk bisa berdiskusi dengan para peserta semua tentang kaitannya dengan gizi untuk atlet atau olahragawan. Saya kira demikian, Mbak Rima. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita atas perkenalan singkatnya. Baik, selanjutnya kita punya satu pembicara yang nggak kalah kerennya juga. Sebagian besar sport entusias hari ini juga harusnya sudah bisa menebak nih, siapa pembicara selanjutnya. Aku mau kasih clue nih. Pertama, beliau itu adalah perenang berprestasi asal Bali. Lalu clue yang kedua, beliau telah meraih gold medalis yang pernah pecahin rekor di SEA Games tahun 2011, 2017, dan 2019. Beliau juga baru kembali dari SEA Games 2022 dan meraih medali perunggu kategori gaya punggung di 50 meter di SEA Games ke-31 Vietnam. Pasti kalian udah tahu ya siapa pembicara kita selanjutnya. Oke, please welcome to the spotlight, Iga Desiman Sudartawa. Halo Kak Siman. Ya, halo Kak Siman. Baik, sepertinya ada terkendala di sinyal. Halo, ya. Halo Kak Siman, boleh Kak diperkenalkan? Ya, nama saya Iga Desiman Sudartawa. Halo Kak. Perenang Indonesia. Baik. Terima kasih Kak Siman untuk perkenalan singkat, padat, dan jelasnya. Begitu ya. Aku juga mau ngucapin nih Kak, selamat atas prestasi yang luar biasa yang telah Kak Siman raih. Terima kasih. Sama-sama Kak Siman. Jadi sekarang aku mau ke pembicara selanjutnya kali ya. Kurang afdol kalau kita belum memperkenalkan dari tim Ajinomoto nih. Ke Ibu Reviana Javier. Bu Revi, boleh perkenalkan terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rima, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bisa bergabung. Halo, selamat siang semuanya. Saya Revi, perwakilan Ajinomoto. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Melalui webinar ini, Ajinomoto berharap teman-teman bisa mendapat informasi yang bermanfaat untuk memaksimalkan performa olahraga, sehingga bisa seperti tagline-nya Amino Vital nih, siap bergerak lampaui batasmu. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya ya Ibu Revi ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk aja nih ke topik acara kita hari ini ya. Sekarang coba aku mau tanya nih yang masih fresh banget, yang baru pulang dari SEA Games ke-31 di Vietnam. Halo Kak Siman. Kak Siman, boleh diceritain dong gimana pengalaman Kak Siman nih waktu di SEA Games kemarin? Pengalamannya ya seru ya. Jadi ke Vietnam, terus
kolam renangnya ya sebenarnya lebih bagus di Jakarta sih. Jauh lebih bagus di Jakarta dibanding di situ. Tapi ya banyak pengalaman menarik sih yang didapat dari sana, dari ketemu orang-orang baru, terus kemudian akhirnya merasakan pertandingan lagi setelah sekian lama nggak tanding di multi event internasional. Baik, Kasiman tadi kan Kasiman bilang menarik sekali ya waktu di Vietnam itu. Boleh dong Kak diceritain hal menarik apa sih Kak waktu mungkin pada saat latihan atau pada saat tanding yang nggak bisa Kasiman lupain kemarin? Apa ya, mungkin ya pertama dari segi kolam lumayan kaget sih, soalnya istilahnya kan tandingan SEA Games terus kolamnya tuh sisi tribunnya cuma satu doang. Oke, baik. Terus kemudian dari tribun, kalau waktu kita atlet biasanya masuk ke kolam waktu pertandingan kan biasanya kita nggak dapat interaksi dari penonton tuh. Ya. Karena kan biasanya tribunnya lebih tinggi dari kolam, ini sejajar. Jadi ya biasanya nggak ketemu temen atau nggak ketemu yang penonton. Waktu tanding di SEA Games itu ketemu sampai tos-tosan dan segala macem gitu sih. Seru sekali ya Kasiman ya. Tadi kan Kasiman juga sempat notice ya bahwa kita juga sudah 2 tahun ini tidak menyelenggarakan SEA Games ya. Aku jadi penasaran juga nih, menurut Kasiman apa sih perbedaan antara atlet Indonesia dan atlet luar negeri? Kira-kira ada nggak sih Kak perbedaannya? Perbedaannya sih mungkin kalau aku pribadi melihat untuk persiapan SEA Games kali ini ya. Jadi kalau misalnya negara lain itu lebih, mungkin peraturan dari negaranya berbeda dengan negara kita. Jadi mereka itu berani melakukan tryout sebelum SEA Games. Jadi beberapa dari tim renang dari contohnya tuan rumah Vietnam, aku ada temannya, itu bisa latihan di luar negeri, bisa ikut pertandingan. Terus jadi mereka dapat pengalaman bertanding itu lebih dari kita. Kemudian tiap di luar negeri kan pola latihannya juga beda, terus dari struktur tulangnya juga beda gitu dibanding kita. Oke, tadi Kasiman sempat notice lagi struktur tulang. Apa sih, bagaimana sih bicara dengan struktur tulang ini ya? Aku jadi mau nanya nih, mungkin kita beralih ke Ibu Rita. Ibu Rita, Dokter Rita. Ya. Ibu, aku mau nanya dong Bu, sebenarnya gizi seperti apa sih Bu yang bisa memberikan perbedaan di antara para atlet nih Bu? Apakah memang ada perbedaan khusus untuk gizinya? Oke, ini gizi atlet dibandingkan yang bukan atlet nih Mbak Rima ya yang ditanyakan ya. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh Kak Siman menarik ya, bahwa ternyata dari komposisi tubuh itu ada perbedaan. Dan memang kalau kita bandingkan terutama nih dengan atlet Eropa itu struktur tubuhnya jelas beda. Mereka punya komponen otot dan tulang yang lebih besar ya. Dan itu memang adalah organ yang merupakan alat gerak utama tuh ketika seseorang memiliki gerak lebih tinggi. Nah, semuanya terpengaruh dari struktur genetiknya, juga terpengaruh oleh pola latihan, tapi juga ada hubungannya dengan gizi. Nah, ini mungkin ditanyakan oleh Mbak Rima. Saya coba share screen yang pertama ini ya Mbak ya, biar kita bisa lihat nih ya. Lihat yang pertama dulu nih. Kita coba lihat tentang bagaimana gizi yang untuk atlet, sehingga kita nanti bisa bedakan juga gimana perbedaan gizi antara atlet Indonesia dengan luar sana gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa atlet itu punya 3 komponen tubuh yang harus dipelihara, otot, kemudian sendi dan tulang. Kita melihat di situ ada zat-zat gizi penting tuh yang bertanggung jawab untuk bagaimana tulang itu menjadi maksimal, bagaimana otot menjadi maksimal, dan bagaimana sendi menjadi maksimal. Nah, namun sayangnya dari beberapa penelitian ditemukan bahwa untuk atlet Indonesia kita masih banyak menemukan persoalan-persoalan gizi ya. Yang pertama itu adalah beberapa di antaranya masih memiliki asupan protein yang rendah, kemudian kalsium yang rendah. Nah, ini kalau kita bicara kalsium saja sudah terpengaruh pada kekuatan tulang yang tadi dibicarakan oleh Kasiman. Begitu juga ada perbedaan antara vitamin C-nya, kemudian juga lemak esensial, vitamin B2, 3, magnesium. Nah, kalau kita bicara perbedaan itu,
Maka ada hal menarik yang kita temukan dari beberapa pengamatan bahwa banyak yang mengatakan bahwa atlet-atlet profesional dari luar sana itu sudah memposisikan makanan sebagai makanan ilmiah. Jadi mereka akan makan kalau ada kajian ilmiahnya. Tapi kalau atlet Indonesia sebagian besar juga demikian. Tapi nggak menutup kemungkinan kita masih banyak menemukan atlet Indonesia masih punya persepsi untuk makan itu lebih kepada pertimbangan maknyus atau enak tenan atau nendang gitu ya. Itu beberapa masih kita temukan. Karena pengalaman saya waktu yang di Jakarta Palembang itu masih banyak yang besoknya mau bertanding masih pada wisata kuliner empek-empek begitu, itu masih ada ya. Saya kira demikian. Ini menjadi PR kita bersama ya untuk bisa saling mensupport satu sama lain supaya atlet-atlet kita ini lebih memahami tentang pentingnya makanan atau gizi itu untuk performa mereka. Begitu Mbak Rima? Baik, berarti sebenarnya Bu, gizi itu sangat berpengaruh ya untuk persiapan para atlet ini ya Bu ya? Ya, betul. Tadi Mbak Rima dan teman-teman sudah lihat betul ya bahwa ketika 3 organ utama yang akan digerakkan lebih tinggi dari yang bukan atlet, itu membutuhkan dukungan zat gizi yang berbeda juga, yang jumlahnya juga lebih tinggi. Jadi bayangkan kalau dia digerakkan lebih banyak, tadi juga Ibu Revi punya tagline ya, lampaui batasmu, maka nggak akan pernah terjadi itu kalau tidak dipenuhi gizinya. Baik, berarti dari gizi itu dulu terpenting ya Bu ya untuk kita penuhi. Oke, semakin siang, semakin seru topik pembicaraan kita di webinar siang ini. Biar tetap semangat mendengarkan webinar kita, biar nggak ngantuk, aku mau bagi-bagiin merchandise gitu dalam kuis tentunya. Aku mau bagi-bagiin dulu nih, untuk pemenang pertama akan mendapatkan t-shirt dari Aminovital, pemenang kedua mendapatkan topi dari Aminovital, dan pemenang ketiga mendapatkan handuk Aminovital. Jadi untuk para partisipan di sini bisa ikutan menjawab pertanyaan 1 sampai 3 karena nanti akan ada hadiahnya gitu. Oke, aku mulai ya untuk pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Kasiman merupakan atlet nasional Indonesia pada cabang olahraga apa? Wah, ini sudah ramai nih di chat kita nih. Harus tahu nih, kalau misalnya nggak tahu berarti tidak mendengarkan dari tadi. Baik, ayo masih ada waktu untuk diisi di kolom chat kita. Sekali lagi aku bacakan ya. Kasiman merupakan atlet nasional Indonesia pada cabang olahraga apa? Baik, ayo bagaimana? Sudah tahu? Wah, ramai Langsung sekali responsif nih ya chat di kita. chatnya. Iya, betul, Bu Revi. Ramai sekali nih chat kita. Berarti memang sudah mendengarkan nih ya, betul ya Kak Siman dan Bu Revi ya, serta Bu Rita juga. Ya. Terus masih lanjut, masih ramai sepertinya di kolom chat kita. Aku akan memberikan waktu dulu untuk mereka untuk menjawab ya, Bu. Iya, oke. Sudah mulai melambat, lanjut. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Di negara mana SEA Games 2022 dilaksanakan? Sekali lagi ya, di negara mana SEA Games 2022 dilaksanakan? Wah, juga ramai. Seru banget aku ngeliatnya nih. Yang lucu Kak Rima sebelum selesai pertanyaannya Udah disampaikan, udah jawab. Iya, aku juga bingung. Mereka sepertinya ada indera keenam, Bu. Keren. Ayo. Aku masih memberikan waktu untuk menjawab. Sepertinya mereka antusias sekali ini. Baik, aku mau lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan terakhir. Apa profesi Dr. Rita Ramayulis? Wow, ramai juga nih, Bu. Ayo, yang lengkap. Yang lengkap baru ya, Bu, yang menang ya, gitu ya. Sekali lagi ya, apa profesi Dr. Rita Ramayulis? Ya, aduh, ramai sekali. Wah, ternyata memang benar-benar mendengarkan nih. Aku kasih waktu untuk masih bisa menjawab. Baik, untuk para pemenang akan kita informasikan di akhir ya, jadi tetap dengarkan webinar kita siang ini. Aku mau lanjut? Sudah? Sepertinya sudah?
Ya, mungkin masih ada beberapa yang menjawab. Kita akan lanjut juga untuk obrolan kita di siang ini. Baik, aku tadi sudah obrolin secara luas nih bagaimana persiapan seorang atlet ini sendiri ya. Sekarang aku mau tanya lagi untuk Kasiman. Kasiman, ada nggak sih Kak kira-kira perbedaan lifestyle Kakak nih atau kebiasaan Kasiman sendiri ya pada saat persiapan kompetisi atau mungkin pada saat Kakak liburan atau mungkin pada saat sedang tidak ada kompetisi itu kira-kira ada perbedaan nggak? Menarik banget nih. Jadi perbedaannya itu lumayan. Kalau aku bilang lumayan ada. Karena kalau begitu misalnya persiapan kompetisi, itu biasanya makanannya benar-benar dijaga banget, dihitung banget kalori makanannya berapa dan segala macam. Karena kan jujur latihannya bisa dibilang pagi latihan, siang nge-gym, sore bisa latihan lagi gitu dalam sehari. Ya. Jadi benar-benar harus dihitung biar asupan gizinya oke. Itu kebetulan kemarin juga dibantu oleh Winning Meals Kaci Messi dari Ajinomoto. Jadi aku udah nggak terlalu pusing buat mikirin menghitung segala macamnya. Jadi udah disiapkan makanan, jadi tinggal makan aja tugasnya. Dan untuk setelah pertandingan atau waktu luang nggak bebas-bebas banget sih, karena setelah pertandingan besar seperti SEA Games kemarin kan next-nya aku masih ada pertandingan lagi. Nanti tanggal 15 bulan ini juga mau berangkat ke Hungari, ada pertandingan di situ. Jadi pola makannya di-maintain aja sih gitu. Baik, berarti memang pola makan itu sangat dijaga ya Kak Siman? Iya. Walaupun sedang tanding, sedang liburan atau sedang ada pertandingan. Jadi biasanya kalau liburan pun mungkin yang dirubahnya beberapa aja, seperti karbohidratnya kan biasanya strict di nasi merah biasanya, terus dia mungkin di mix jadi kadang nasi merah atau nasi putih gitu. Okay. Waktu liburan aja. Ya, itu cheating day gitu ya. Iya. Baik, kira-kira tadi kan Kasiman juga udah kasih tahu ya, tetap menjaga asupan gitu ya. Mungkin dari makanan atau vitamin berarti tetap konsumsi ya Kak ya? Vitamin juga tetap semuanya tetap konsumsi yang pasti. Baik, kalau begitu ternyata semakin menarik lagi nih perbincangan kita. Aku jadi pengen ngulik-ngulik lagi. Kali ini aku mau ke Ibu Rita. Ibu Rita, Bu, dokter. Jadi aku manggil apa nih? Ibu apa dokter? Ibu Rita saja. Ibu Rita saja, baik. Ibu, sebenarnya nih Bu, kita kan sebagai orang awam ya, orang biasa gitu, yang memang sebenarnya bukan atlet, tapi bisa nggak mengikuti pola hidup sehat itu sebagai seorang atlet? Ya. Nah, kalau saya sih mengatakan gini ya, atlet itu orang yang istimewa gitu ya. Kenapa saya bilang istimewa? Nggak semua orang loh bisa kayak Kasiman ya, yang bisa melakukan latihan berjam-jam, yang punya performa bagus. Maka saya katakan juga makanan mereka juga harus istimewa gitu. Nggak boleh sembarangan makan, nggak kayak kita ya bisa makan mie ayam di pinggir jalan gitu, bisa makan apa aja. Karena seorang atlet ini orang yang istimewa, jadi makanannya juga istimewa. Istimewa dalam hal adalah ada pengaturan gizi yang disesuaikan dengan latihannya. Tadi Kasiman juga udah jelaskan bahwa ketika lagi masa kompetisi dengan tidak berbeda makanannya, karena memang makanan itu ditentukan oleh latihan tadi. Seberapa tingginya intensitas latihan, berapa frekuensi, durasi, dan semuanya itu akan mempengaruhi apa yang akan kita makan, apa kebutuhan kita gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kita pada umumnya yang tidak mempunyai pola latihan yang khusus, yang tidak mempunyai kegiatan yang lebih tinggi, nah tentu saja makanan kita nggak bisa disamakan. Tapi kalau gaya hidup, saya kira kita perlu mencontoh gaya hidup atlet yang sudah benar-benar lifestyle-nya bagus gitu ya. Di situ kan kita bisa lihat atlet profesional sudah punya hitungan-hitungan gizi yang pas. Nah, kita juga mestinya punya, tapi disesuaikan dengan latihan kita, dengan frekuensi latihan kita. Seorang atlet itu sudah punya jam tidur yang tertentu, yang sudah jamnya tepat, berkualitas dan sebagainya untuk recovery mereka kan. Nah, sebaiknya kita juga mempunyai itu begitu ya. Dan kemudian juga hal-hal lain yang sudah dikontrol sedemikian rupa. Jadi saya pikir kita bisa mengikuti gaya hidup atlet, tapi untuk hitung-hitungan kalori sangat ditentukan oleh hitungan kalori dan zat gizi sangat ditentukan oleh latihan yang kita lakukan. Begitu Mbak Rima. Baik, berarti sebenarnya bagus juga untuk kita orang awam yang bukan atlet, tapi mengikuti pola makan atlet gitu ya. Jadi selain untuk menjaga tubuh, kesehatan kita juga tetap terjaga, jadi nggak over ya Bu ya.
Karena aku pun gitu kan, Betul. kalau makan kalau enak gitu ya, makan banyak suka lupa gitu. Baik, kalau begitu. Nah, sekarang kan banyak banget nih Bu ya, komunitas-komunitas yang baru nih pada saat ini ya, kayak komunitas sepeda, komunitas lari juga, itu kan banyak nih Bu. Dan kebanyakan anggotanya juga sebenarnya memiliki aktivitas di luar sana gitu. Jadi untuk para sport enthusiast ini yang masih punya banyak kegiatan itu, kira-kira apa nih Bu tipsnya untuk bagaimana mereka mengatur pola gizinya mereka gitu? Iya, nah ini apa ya, suatu hal yang sekarang itu cukup apa ya, cukup kita senang ya melihatnya ya, perubahan-perubahan Ya. bahwa pada ke depan ini sudah banyak orang melakukan olahraga secara bersama-sama. Mungkin itu penyemangat bagi mereka ya. Tapi mereka kadang-kadang lupa bahwa ketika mereka telah olahraga bersama, mereka sebenarnya telah melakukan suatu aktivitas yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Sudah melakukan suatu latihan atau gerakan fisik yang berbeda dari sebelumnya. Nah, tentu ini akan berdampak kalau seandainya tidak diikuti dengan perubahan pola makan begitu. Nah, kita sering menemukan juga bahwa para olahragawan ini atau yang antusias dengan olahraga ini sering mengeluh tuh kalau habis olahraga itu dia mengatakan bahwa badan saya pegel-pegel, nyeri dan lain sebagainya, sakit gitu ya setelah latihan gitu, sehingga besoknya tuh performanya udah nggak bagus gitu ya. Tetapi masyarakat kita kebanyakan taunya itu adalah dengan sebutan penumpukan asam laktat. Kalau kayak gini mah rata-rata udah pada tahu, jadi mereka selalu mengatakan wah ini penumpukan asam laktat nih sehingga timbul rasa nyeri. Tapi sebenarnya ada hal yang penelitian-penelitian kami sebelumnya menjelaskan bahwa yang paling sering terjadi untuk atlet kita nggak semata-mata karena penumpukan asam laktat, tapi lebih kepada terjadinya peristiwa yang disebut sebagai DOMS. Jadi itu adalah peristiwa di mana terjadinya keterlambatan rasa nyeri yang mereka alami ketika otot mereka digerakkan, tapi tidak ada pemenuhan protein yang cukup gitu. Nah, ini sesuatu hal yang perlu diketahui oleh kita semua, terutama yang hadir di sini. Saya boleh share screen nggak, Mbak Rima? Boleh, dengan senang hati Ibu. Iya, Silakan. kayaknya ini harus kita ketahui bersama-sama deh ya tentang protein ini tadi gitu ya. Jadi kalau kita melihat nih prinsip pertukaran protein di dalam tubuh kita terkait dengan protein di otot ya. Kita ketahui bahwa otot alat gerak utama. Jadi ketika seseorang masuk klub olahraga, berolahraga bersama-sama, berarti yang digerakkan itu adalah otot. Nah, dari sini kita bisa lihat pada saat kita selesai pertumbuhan usia 18 tahun, tubuh kita itu akan mengalami suatu peristiwa di mana terjadi pertukaran protein di otot. Ada peristiwa di mana terjadinya pemecahan otot dan pembentukan otot. Tapi kita bisa lihat di sini, orang-orang yang dalam posisi tidak melakukan latihan fisik juga tidak mengasup protein yang cukup, ternyata yang terjadi pada tubuhnya adalah pemecahan protein lebih tinggi daripada pembentukan protein. Nah, ini hati-hati nih. Kalau seperti ini ototnya, maka ototnya itu akan rapuh. Jadi nanti kalau mereka gerakan, mereka akan timbul rasa nyeri, performa yang tidak maksimal dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika mereka menambahkan protein dalam makanannya, walaupun mereka nggak gerak, terjadi peningkatan sintesa protein lebih tinggi daripada pemecahan, walaupun nggak gerak. Tapi ketika mereka melakukan gerakan, luar biasa sekali, terjadi peningkatan sintesis protein yang tinggi juga. Tapi hati-hati, kalau asupan proteinnya nggak ditambah, malah pemecahan masih jauh lebih besar daripada si pembentukan yang tadi sudah meningkat itu tadi. Nah, ketika mereka berlatih, lalu mereka mencukupkan asupan proteinnya, ini yang terjadi luar biasa. Jadi pembentukan meningkat tajam, pemecahan menurunnya sedikit, menurunnya banyak gitu ya. Jadi kita lebih unggul di pembentukan otot. Jadi saya pikir kita semua yang hadir di sini gitu ya, kalau kita telah memutuskan akan menggerakkan otot lebih besar dari sebelumnya, lebih kuat, maka perhatikan salah satunya adalah asupan protein kita dan zat-zat gizi lain yang mendukung untuk metabolisme protein. Begitu, Mbak Rima. Baik. Jadi sebenarnya nih Bu, tubuh kita itu memang perlu ya, atau ada apa namanya asam amino gitu ya Bu ya. Nah ini Ya, menarik. protein. Iya, betul. Sebelum itu boleh dijelasin terlebih dahulu sebenarnya asam amino itu sebenarnya apa sih, dan memang seberapa apa ya pentingkah di tubuh kita seperti itu?
Iya, ya. Pertanyaan Mbak Rima ini mewakili banyak pertanyaan juga dari klien-kliennya saya sih Mbak Rima. Jadi banyak juga gitu, Kak, sekarang kok lagi banyak yang bicara asam amino itu apa gitu. Selama ini kan kita ngomongnya protein ya. Nah, ini hal yang perlu diketahui lebih lanjut ya supaya menjadi lebih berkualitas gitu ya. Jadi kalau kita lihat protein itu sendiri yang merupakan zat vital dalam tubuh kita ketika kita akan bergerak lebih banyak begitu ya, maka proteinnya akan dibutuhkan. Di gambar saya yang pertama tadi terlihat, ketika otot bergerak, ketika sendi bergerak, ketika tulang bergerak, dia membutuhkan protein lebih banyak. Nah, protein itu sendiri merupakan zat gizi makro yang tersusun atas asam amino. Nah, mungkin ini hubungannya yang tadi Mbak Rima tanyakan. Nah, teman-teman semua, asam amino itu ada dua jenis. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Kalau yang esensial itu tubuh nggak bisa bikin. Jadi mau nggak mau harus didatangkan dari luar. Jadi nggak bisa, tubuh nggak bikin gitu. Tapi kalau yang non esensial, tubuh bisa bikin dari asam amino yang lain gitu. Lalu dibentuklah asam amino non esensial. Nah, kalau kita melihat yang esensial itu ada beberapa jenis. Ini nama-namanya. Jadi nanti kalau teman-teman baca buku, ini saya pikir juga ada sejawat-sejawat saya yang hadir, ahli gizi sudah sangat paham dengan ini. Ada sebutan triptopan, treonin sampai kemudian ke leusin. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dari sekian banyak jenis yang asam amino esensial itu ada 3 jenis yang sangat dipentingkan dalam ketika kita menggerakkan otot untuk kesehatan otot, untuk olahragawan, untuk atlet begitu, yaitu valin, kemudian isoleusin, kemudian leusin. Nah, yang valin, isoleusin, dan leusin ini adalah merupakan asam amino rantai cabang atau kita sebut sebagai BCAA. Dialah yang bertanggung jawab untuk trigger otot, pemulihan otot, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan Mbak Rima selanjutnya sebenarnya seberapa pentingkah valin itu, seberapa pentingkah isoleusin itu, seberapa pentingkah leusin itu. Tapi saya kira inilah yang dimaksud dengan asam amino. Ternyata yang menyusun protein. Jadi baik tidaknya protein yang kita makan tergantung kepada asam amino mana yang menyusun protein tersebut. Begitu, Mbak Rima. Baik, seru banget dan sangat informatif ya. Aku jadi baru tahu nih, Bu. Gitu. Jadi memang ternyata asam amino itu yang esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita ya, Bu ya. Betul. Jadi memang harus menambahkan asupan dari luar gitu ya. Dan ternyata itu yang sudah terkandung di dalam amino vital gitu. Jadi penasaran nih sama sport drink yang satu ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lagi, aku mau memberikan kuis lagi. Di sini kalian bisa tanya jawab. Tadi aku udah lihat nih kolom chat kita sudah banyak nih yang udah mau tanya-tanya, nggak sabar. Mau tanya juga boleh. Jadi seluruh untuk partisipan hari ini dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang terkait dengan tema webinar kita hari ini, yaitu gaya hidup sehat ala atlet. Untuk pertanyaannya, yang paling menarik akan dipilih oleh tim kita di sini dan akan memenangkan hadiah yang sama seperti kuis yang pertama. Boleh nanti untuk formatnya disebutkan, untuk yang mau bertanya bisa ditulis pertanyaan untuk siapa dan sebutkan pertanyaannya. Aku ulangi ya. Bagi kalian yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat kita. Nanti tim dari kita akan memilih pertanyaan mana yang paling baik gitu. Untuk pertanyaannya bisa ditulis pertanyaan untuk siapa dan bisa sebutkan pertanyaannya apa. Untuk hadiahnya, pemenang pertama mendapatkan t-shirt dari Amino Vital, pemenang kedua mendapatkan topi dari Amino Vital, dan pemenang ketiga mendapatkan handuk dari Amino Vital. Jadi sekarang aku tunggu untuk pertanyaannya, boleh sekarang ditulis dan tim kami juga akan sambil mencari yang mana pertanyaan yang paling menarik. Tuh langsung rame loh pertanyaan kita loh. Ayo boleh yuk, siapa nih yang mau bertanya? Boleh ke siapa aja, boleh ke Kasiman, boleh ke Dr. Rita, atau boleh ke Bu Revi, boleh. Hanya 3 ya, hanya 3 pertanyaan yang terbaik akan kita tanyakan. Yuk, siapa lagi yang ingin bertanya? Sambil tim kami mencari pertanyaan yang terbaik. Ya, sepertinya juga banyak nih yang ingin bertanya nih. Ya, ayo.
Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh gitu. Mungkin ada pertanyaan buat Kak Siman gitu. Boleh Kak Siman ya. Pertanyaannya boleh apapun ditanya. Yang penting harus sesuai dengan tema kita hari ini. Yuk, yang mau bertanya yuk. Boleh juga ke Ibu Rita tentang gizi yang baik mungkin apa, bagaimana, itu bisa ditanya di hari ini. Atau mau tanya tentang ke Bu Revi tentang produknya. Tapi kita belum ngomongin sampai produk. Kita baru menjelaskan contoh. Sabar. Aku yang nggak sabar sepertinya ya. Ayo, aku masih memberikan waktu. Di sini juga tim boleh sambil mencari pertanyaan yang baik supaya mendapatkan merchandise menarik dari Amino Vital. Wah, ramai sekali pertanyaannya. Sudah, tim? Baik. Oke, pertanyaannya. Boleh aku pegang? Nah, biar kelihatan. Ya, kita udah dapat nih pertanyaan yang cukup menarik menurut kita. Yang pertama dari Candima Kumara. Kakak, berarti Kasiman nih. Kasiman, pertanyaan buat Kasiman berarti. Kakak Siman, konsumsi suplemen dan vitamin apa saja dan apakah melakukan latihan fisik setiap hari untuk menjaga stamina dan performa? Tuh, aku ulang ya Kak pertanyaannya ya. Ya. Kak Siman, konsumsi suplemen dan vitamin apa saja serta apakah melakukan latihan fisik setiap hari untuk menjaga stamina dan performa? Terima kasih Candima. Baik, Kak Siman boleh dijawab pertanyaannya? Oke. Jadi untuk suplemen atau protein ya pasti konsumsi. Protein itu aku ada konsumsi whey protein. Kemudian untuk suplemen dan segala macam ada omega 3 yang pasti. Terus kemudian Amino Vital juga konsumsi tiap latihan. Terus untuk latihan fisik ya. Fisik sih kalau biasanya itu dalam seminggu itu 3 kali. Jadi di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tiap pagi selama seminggu itu berenang dan sorenya ada berenang. Gitu. Baik, berarti memang ada suplemen yang tetap harus dikonsumsi, ya, vitamin yang harus dikonsumsi, dan juga latihan yang rutin ya Kak ya? Iya pasti. Gitu loh, siapa tadi tuh? Kak Candima Kumara ya. Gitu, sudah lengkap jawabannya? Oke, aku mau lanjut pertanyaan kedua nih. Udah ada pertanyaan kedua dari Kak Silviana Putri. Ini untuk Ibu Rita. Bu Rita, sudah ada yang bertanya nih Bu. Siap. Jadi kata Kak Silviana ini Bu, apakah untuk memenuhi BCAA itu hanya dari suplementasi? Contohnya mungkin real food yang tinggi BCAA apa saja nih Bu? Aku ulang ya Bu. Oke. Dari Silviana, apakah untuk memenuhi BCAA itu hanya dari suplementasi? Contoh real food yang tinggi BCAA apa saja? Oke, baik Mbak Rima, terima kasih yang sudah bertanya begitu ya. Jadi sesungguhnya BCAA itu yang terdiri dari asam amino, leucin, isolation, dan valin itu tersedia pada makanan sehari-hari. Jadi kalau ditanya makanannya apa, dia lebih banyak pada makanan yang merupakan sumber protein gitu ya. Ada pada kalau sumber protein hewaninya itu ada pada dada ayam ya, ada pada daging sapi juga, kemudian pada ikan, pada telur, pada susu gitu ya, dan pada nabati juga ada pada tempe, kemudian juga ada pada nasi merah juga kita temukan ada. Nah, tapi persoalannya kan begini, ketika seorang atlet kebutuhan kalorinya atau olahragawan gitu ya, kebutuhan kalorinya meningkat, yang semula 2.000 nih jadi 3.000 gitu. Berarti protein dia yang meningkat 15% dari total energi juga akan naik tinggi kan? Nah, sementara lemak jenuhnya itu tidak boleh naik. Lemak jenuhnya tetap berada di bawah 10% energi total. Jadi bayangkan peningkatan protein yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan lemak jenuh yang tinggi gitu. Padahal kita tahu makanan-makanan sumber BCAA itu ternyata mengandung lemak jenuh. Kita bicarakan saja lah daging sapi. Itu BCAA-nya tinggi, tapi di situ kan ada lemak jenuh. Kemudian pada ayam yang dengan kulitnya itu juga ada lemak jenuh. Lalu pada proses pengolahan, misalnya kita mau ambil BCAA nih dari tempe, tapi kita goreng misalnya. Nah, di situ juga ada tambahan lemak jenuh. Karena kita kesulitan dalam hal seperti ini, misalnya
Bisa, tapi kalau kemudian makanan itu benar-benar kita pilih, kita buang kulitnya, kita rebus, kita olah dengan tidak menambahkan lemak jenuh, tidak kena panas yang berlebihan, sangat mungkin. Tapi ketika kemudian kita tidak bisa memposisikan proporsi antara lemak jenuh dengan protein, disitulah kemudian makanan fortifikasi BCA ataupun suplementasi membantu orang-orang yang membutuhkan BCA dalam jumlah tinggi tanpa harus lemak jenuh yang berlebih. Nah, kira-kira seperti itu. Kembali ke Mbak Rima. Iya, berarti sebenarnya BCAA ini bisa ya Bu ya dari tubuh kita sesuai dengan apa yang kita konsumsi, begitu ya Bu ya? Iya, jadi tubuh tidak bisa menghasilkan, harus didapatkan dari makanan, ya kan? Nah, tadi makanan yang saya sebutkan itu memang mengandung BCAA. Nah, cuman itu tadi kita perlu pertimbangkan seberapa cepat dia bisa diserap oleh tubuh kita kalau dia kemudian bertemu dengan zat-zat yang lain gitu ya. Dan kemudian ada risiko peningkatan lemak jenuh juga ketika kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang tinggi untuk mendapatkan tambahan BCAA tadi. Begitu. Ya, jadi sebenarnya BCAA ini bisa dengan makanan yang kita konsumsi nih teman-teman. Cuman kalian harus fokus dari bagaimana prosesnya atau lebih pilih-pilih makanannya yang akan kalian konsumsi. Oke, gimana? Sudah lumayan terjawab ya? Aku mau baca lagi untuk pertanyaan terakhir nih. Oh, kali ini ke Bu Revi. Halo Ibu Revi. Halo, Oke, silakan. kali ini pertanyaannya ke Ibu Revi nih, ada dari Nadia Prasetyorini. Dear Ibu Revi, tadi kalau tidak salah disebutkan asam amino itu bisa menguatkan otot, berarti bisa untuk menyembuhkan encok-encok kah? Nah, Gitu. sebetulnya yang lebih ahli menjawab kalau terkait dengan asam amino sepertinya Dokter Rita nih. Gimana kalau saya minta bantu Dokter Rita? Oke, baik. Oh iya, harusnya tuh dokter Rita ya, gitu. Oke, baik. Soalnya Iya. ditanyanya asam amino, nggak Iya, secara iya. langsung amino vital. Siap. Mbak Rima kan nanyanya encok-encok ya, encok-encok ya. Encok Dokter Rita itu. Bukan saya, Bu. Iya, Tadi ada siap. yang mau Karena bertanya. kalau encok itu lebih cenderung orang-orang yang mengalami keluhan pada persendian. Persendian Ya. itu kan pertemuan dua tulang ya. Misalnya pertemuan dua tulang di lutut, kemudian juga di pinggang gitu. Itu pertemuan dua tulang. Nah, kalau betul nyeri itu bersumber dari persendian tadi, karena bisa jadi itu memang bersumbernya dari otot. Nah, kalau dari persendian, maka yang paling penting adalah selain asam amino BCAA ini tercukupi ya, atau protein tadi tercukupi, itu sangat penting lagi adalah keberadaan lemak esensial. Karena lemak esensial itu adalah jenis lemak yang akan mencegah peradangan pada pertemuan dua tulang tadi atau persendian tadi, dan juga kemudian dia jadi antiinflamasi dan juga memberikan minyak, sehingga kemudian waktu pertemuan itu tidak terjadi sentuhan yang kuat, sehingga tidak ada kerusakan pada ujung-ujung itu tadi. Dan yang memelihara kesehatan jaringan penghubung itu adalah vitamin C. Jadi oleh karena itu kalau ada keluhan seperti tadi, kita sebagai nutrisionis akan assessment. Gimana proteinnya tercukupi apa enggak gitu. Lalu yang kedua adalah lemak esensialnya cukup apa enggak, kemudian vitamin C-nya cukup apa enggak, itu tadi. Tapi pastikan dulu ya, itu memang karena persendian yang sakit bisa. Jadi itu yang sakit adalah ototnya, karena kebanyakan itu peristiwa DOMS itu sekarang banyak dialami oleh kita semua gitu. Karena berolahraga tapi lupa ningkatin asupan proteinnya. Begitu. Demikian Mbak Rima. Ya, berarti sebenarnya kita juga harus konsumsi makanan juga harus baik ya Bu sebelum melakukan workout atau latihan atau lain sebagainya gitu ya. Baiklah kalau begitu. Nah, tadi yang untuk pertanyaan yang sudah aku bacakan tadi, jangan kemana-mana dulu karena nanti di akhir acara, di akhir webinar kita kali ini akan disebutkan para pemenangnya. Jadi jangan leave dulu ya. Harus ikutin karena kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Lanjut, baik. Untuk yang belum menang juga jangan khawatir karena di akhir webinar ini bakal ada quiz lagi, jadi stay tune. Oke, aku mau masuk lagi ke topik yang lumayan. Tadi kan Bu Rita dan Kasiman ini sudah menyebutkan ya sebenarnya kayak Bu Rita tuh menyebutkan asam amino itu penting segala macam, kebutuhan dari gizi segala macam, dan ada produk amino vital gitu. Aku mau lebih banyak tahu nih tentang amino vital ini. Sebenarnya tuh Bu Revi udah
oh itu produknya Bu, gitu. Ya, ini Aminovital ya. produknya. Betul. Aku mau tanya-tanya nih ya Bu ya, ke Ibu Revi sebagai perwakilan dari PT Ya, Ajinomoto boleh. Indonesia yang akan menjelaskan lebih detail mengenai Aminovital. Bu Revi, sebenarnya Bu, Aminovital ini apa nih Bu? Semua pasti penasaran nih, dari tadi udah disebut-sebut ya Aminovital kandungannya juga oke, asam amino. Boleh Bu diceritain? Ya, jadi begini Mbak Rima dan teman-teman semua. Jadi Aminovital itu minuman jelly asam amino rasa apel dan ini merupakan sport drink nomor 1 di Jepang ya. Kemudian dalam satu kemasan 100 gram ini mengandung 3000 mg asam amino dan juga 1640 mg BCAA yang tadi sudah berkali-kali disebutkan Dokter Rita ya, isinya apa BCAA itu leusin, isolisin, dan valin seperti itu. Nah, selain itu memang Aminovital ini cocok untuk atlet atau mereka yang berolahraga rutin atau beraktivitas yang cukup berat. Nah, kelebihan lainnya itu karena ini murni asam amino, ini bisa dengan cepat diserap tubuh karena tidak memerlukan lagi pemecahan yang lainnya, bisa langsung diserap tubuh dalam waktu 30 menit saja. Selain itu, produk Aminovital ini aman karena sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM dan juga sudah bersertifikat halal. Jadi bagi para sport antusias dan atlet sudah tidak perlu khawatir lagi menemukan produk yang tadi ya tinggi kandungan asam amino dan BCAA-nya tanpa mungkin mengkonsumsi makanan yang tinggi juga, berarti kan peningkatan lemak jenuhnya karena ini sudah siap konsumsi seperti itu. Nah, ini di layar sudah terlihat juga sih penjelasannya ya, bisa lebih detail seperti itu. Iya, jadi memang Aminovital ini sudah mengandung 3000 mg ya asam amino, terus juga sudah BPOM dan halal. Betul. Dan juga mudah dibawa kemana saja ya Bu, karena betul. Kecil ya. Betul. Ya, Imut nanti kalau misalnya mau ke gym atau misalnya mau sepedahan tuh, ya kan? Kan lagi sekarang lagi happening gitu. Ini gampang, tinggal masukkan ke saku. Sebetulnya minumnya 30 menit sebelum melakukan aktivitas olahraga. Itu yang disarankan. Tapi bisa juga pada saat melakukan atau pada saat melakukan olahraga ya. Dalam masa berolahraga juga bisa. Tapi saran kita adalah 30 menit sebelum melakukan olahraga supaya maksimal nanti olahraganya juga endurance-nya tetap perform bagus seperti itu ya, dan tidak bisa dan mencegah untuk adanya DOMS tadi yang dijelaskan oleh dokter kita. Jadi mencegah timbulnya pegel-pegel tadi ya setelah berolahraga seperti itu. Baik, keren. Jadi memang aku ulangi ya bahwa si Aminovital ini sudah menjadi sport drink nomor 1 di Jepang. Terus sudah terdaftar secara di BPOM dan telah tersertifikasi halal. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih Bu perbedaan antara Aminovital ini dengan minuman olahraga lainnya? Ada. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa berolahraga ya, dan pasti sudah kenal dengan beberapa produk yang menawarkan kandungan protein tinggi atau bisa untuk recovery, energi booster dan yang lainnya. Jadi ini kalau boleh dilihat, silakan dilihat di layar. Sebetulnya kelebihannya Aminovital dibandingkan produk lain adalah kita murni mengandung amino acid. Jadi itu sudah bentuk paling sederhana dari protein sehingga bisa fast absorption atau penyerapannya bisa sangat cepat. Kemudian karena fast absorption itu juga bisa fast recovery. Selain itu juga mengandung kalori ya, jadi bisa sifatnya untuk energi booster. Jadi tidak hanya mengurangi muscle soreness atau nyeri otot, tapi Aminovital bisa mencegah terjadinya muscle soreness akibat olahraga seperti itu. Oke, jadi memang dapat mencegah ya, Bu ya. Jadi kan kalau misalnya yang mungkin nih banyak nih di sini yang habis olahraga terus merasakan pegel-pegel, jangan malah malas olahraga ya, tapi coba untuk konsumsi Aminovital. Jadi mungkin aku tuh ya seperti aku lah, aku suka olahraga tapi kadang kalau lama lagi nggak latihan
tiba-tiba olahraga badan pada sakit gitu ya. Iya, Bukannya malah betul. rajin, malah jadi males gitu. Betul Mbak Rima, apalagi yang udah lama nggak olahraga, seminggu nggak ada aktivitas, atau olahraga berat misalnya ya. Biasanya seperti itu sih. Makanya kita sarankan untuk konsumsi Amino Vital 30 menit sebelum beraktivitas atau berolahraga. Oke, baik. Jadi Amino Vital ini banyak sekali manfaatnya nih teman-teman. Aku juga jadi penasaran nih, pasti ini seger banget nih ya, karena dalamnya jelly, bentuknya juga rasa apel gitu ya. Terus telah mengandung 3000 mg asam amino. Fix. Aku di sini kayaknya langsung mau beli. Oke, aku juga mau ada pertanyaan lagi nih Bu. Bagi para sportusias, karena kan juga merasakan pegel-pegel yang tadi ya, Bu Rita. Aku mau ke Bu Rita nih. Ya, jadi kan tadi tuh sempat dinotis bahwa kita tuh sering merasa pegal-pegal pada saat setelah latihan gitu. Sebenarnya tadi Ibu sudah notis sebenarnya apa yang terjadi di otot kita. Gitu ya Bu ya. Mungkin bisa lebih diperjelas Bu. Apa sih Bu sebenarnya, kenapa sih sama tubuh kita atau otot kita itu? Oke, baik. Saya coba share lagi supaya pas penjelasannya teman-teman yang memang antusias dalam olahraga ini bisa memahami, karena ini untuk kebaikan kita bersama ya. Tadi kalau Mbak Rima sempat cerita tadi habis beberapa orang habis olahraga besoknya tuh belum tentu mau olahraga lagi gitu ya. Udah kayak kapok gitu mau olahraga. Itu salah satu penyebabnya karena ada rasa nyeri itu ya. Nah, teman-teman coba lihat ini ya. Ini adalah dari beberapa studi yang kita kumpulkan gitu ya. Bagaimana kita melihat perbedaan antara orang-orang yang mengkonsumsi BCAA dengan baik dan tidak begitu ya dari asupan BCAA itu tadi. Kita lihat yang di sebelah kiri ini adalah kelompok-kelompok yang tidak mencukupi asupan BCAA-nya. Sedangkan yang B ini adalah kelompok yang telah mencukupkan BCAA-nya. Yang terjadi adalah pada kelompok A tidak ada peningkatan massa otot diukur setelah berlatih. Nah, memang setelah berlatih itu kan akan terjadi pemecahan otot dan itu hal yang wajar ya teman-teman semua. Jadi kalau kita berlatih lalu otot kita pecah itu hal yang normal karena setelah pecah akan terjadi sintesa berikutnya dan pecah itu diperlukan untuk membangun yang lebih kokoh gitu. Jadi itu wajar. Nah, cuman kan seberapa cepatnya nih pembentukan berjalan setelah itu pecah. Nah, kalau pada yang tidak menggunakan BCAA tidak ada peningkatan massa otot yang ditemukan, pemecahan saja begitu ya. Sedangkan pada yang menggunakan BCAA setelah berlatih diukur beberapa saat setelah berlatih itu ditemukan peningkatan 1,5 pada awal ini gitu ya. Nah, nanti akan bertahap terus ya karena recovery berjalan terus sepanjang waktu hingga kemudian 24 sampai 36 jam ke depan begitu. Nah, kemudian power dan daya tahan ototnya itu yang nggak pakai BCAA turun 7,8%. Nah, ini kan merugikan teman-teman. Merugikan ketika kita akan berlatih keesokan harinya. Karena kita punya penurunan power, penurunan daya tahan 7,8. Harusnya kalau hari ini kita bisa bertahan 30 menit misalnya, mungkin minggu depan kita bisa bertahan 40 menit harusnya. Tapi kalau orang-orang yang tidak mencukupkan asupan protein dan asam aminonya, bisa jadi besoknya justru bukannya makin meningkat, tapi makin loyo begitu. Sedangkan yang menggunakan BCAA itu turun juga, tapi turunnya hanya 2,4%. Nanti akan naik lagi setelah recovery, ya. Jadi memang wajar kalau setelah berlatih itu ada penurunan, ya. Nah, yang menarik lagi adalah glikogen otot turun sampai 35,9%. Padahal kita tahu sumber energi utama ketika otot itu digerakkan anaerobik glikogen yang akan kita peroleh dari peristiwa glikolisis aerobik begitu. Nah, atau kalau yang latihannya power itu glikolisis anaerob. Nah, itu turun 35,9%. Artinya dia nggak akan pernah naik beban, dia nggak akan pernah naik durasi, dia nggak akan pernah bisa naik intensitas. Lalu bagaimana caranya kalau itu nggak naik? Nggak akan pernah mencapai level melampaui batasmu gitu ya. Nggak akan pernah mencapai level tertinggi dari kemampuanmu begitu. Sedangkan yang menggunakan BCAA turun juga, tetapi turunnya hanya 12,5% dan itu wajar. Tapi setelah recovery dia akan naik lagi gitu. Nah, dengan demikian maka kita menjadi yakin bahwa memang ketersediaan asam amino itu dibutuhkan untuk orang-orang yang memang akan berolahraga atau berlatih. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu persatu manfaatnya apa begitu ya. Ini sudah kita share juga pada Instagram Indonesia Sport Nutritionist Association ya, ISNA, tentang BCAA ini tadi. Pertama kita lihat leucin aja. Punya peran apa dia? Dia punya peran mengaktifkan sintesis
sintesa protein, kemudian mengaktifkan sel-sel otot yang mendukung pembentukan dan perbaikan otot. Ya kan? Nah itu, jadi ketika setelah berlatih ototnya pecah, dia dukung untuk sintesa protein segera terjadi gitu ya. Dan pemecahan otot akan berjalan terus teman-teman sampai benar-benar nanti selesai pemecahan itu gitu ya, bahkan kadang-kadang merusak gitu, nggak sekedar pecah. Nah si leusin bisa menghentikan ketika pemecahan itu telah melebihi yang seharusnya begitu. Itu bisa dicegah untuk segera didukung dengan proses sintesa begitu. Sedangkan isoleusin dia bekerja sama dengan leusin ini, dia rangsang otot itu ya, dia serap glukosa ke aliran darah. Untuk apa gunanya? Menjadi sumber energi yang kemudian menjadi simpanan glikogen di dalam otot gitu. Jadi otot ini akan punya tenaga lebih baik keesokan harinya. Kemudian memicu proses pembentukan otot baru gitu ya. Nah, kalau valin dia lebih kepada pencegahan kerusakan otot, juga memasok energi ekstra. Tadi kan isolation sudah memasok glukosa ya, menyerap glukosa. Valin ini memasok tambahan ekstra glukosa. Bisa diambil nanti dari dari cadangan trigliserid di dalam tubuhnya gitu ya, sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap produksi energi selama berlatih fisik. Nah, kata kunci dari penjelasan saya ini adalah bahwa kehadiran leusin, isoleusin, valin itu akan mencegah terjadinya DOMS ya, yang akan membuat seseorang itu menjadi tidak performanya maksimal dan menjadi sulit meraih atau meningkatkan intensitas latihan keesokan harinya atau program-program berikutnya. Mungkin kalau bahasa sederhananya adalah ada kerusakan serat otot yang kemudian menimbulkan nyeri otot yang kita rasakannya setelah berlatih, bukan pada saat berlatih tersebut. Begitu kira-kira. Begitu Mbak Rima, mudah-mudahan kita pahami bersama. Baik, tadi Kak Sima juga langsung stretching sepertinya ya. Oke, aku sudah paham nih berarti ya kenapa kita kalau kita jarang olahraga tuh badan tuh jadi terasa sakit, memang ternyata kita kekurangan asam amino gitu ya. Aku mau lanjut nih untuk tanya review dari yang sudah pakai Amino Vital nih, dari atletnya langsung. Kasiman, boleh dong diceritain Kasiman, menurut Kasiman bagaimana nih review atau efeknya setelah mengkonsumsi Amino Vital ini? Ya, yang pastinya aku biasanya konsumsi Amino Vital ini 30 menit sebelum aku berenang. Kan di pagi hari, jadi udah konsumsi. Jadi itu yang pasti meningkatkan stamina aku, terus endurance, recovery, dan performance. Karena setelah latihan pagi hari, break sebentar, makan, kemudian ada gym. Habis gym langsung latihan sore lagi. Jadi Amino Vital ini membantu banget untuk recovery dan performance saat latihan. Ada yang menarik nih. Jadi awal mula aku ketemu Amino Vital ini waktu kejuaraan di Jepang. Jadi pas tanding di sana, terus kemudian lihat kebetulan di pertandingan itu ada tim nasional Jepang yang ikut juga join kompetisi itu. Terus aku lihat mereka juga ada konsumsi Amino Vital. Terus awalnya belum tahu itu apa. Terus setelah itu tanya-tanya, cari tahu, terus akhirnya beli di situ, cobain. Wah, kok ya jujur rasanya sih enak, kan mudah dikonsumsi karena berbentuk jelly kan. Kemudian ya lumayan lah beli beberapa, begitu habis bingung nih belinya di mana lagi karena kan harus nunggu ke Jepang lagi. Nah kebetulan banget ada di Indonesia dan dibawa sama tim Ajinomoto ini ke Indonesia, jadi lebih gampang belinya sekarang gitu. Seru-seru, berarti memang dari ini ya tatapan pertama berarti ya. Ternyata pas juga. Oke, lanjut. Tadi aku sempat baca nih di kolom chat kita ada review dari dia bilang katanya dia pernah mengkonsumsi Amino Vital pada saat lomba ultramaraton dengan kemasan warna merah yang saya peroleh dari teman, dan itu sangat membantu asupan nutrisi pada saat lomba biar tidak lemas, dan memang saat itu sangat terbatas sekali diperolehnya.
Semoga yang kemasan ini nggak sulit lagi. Terima kasih. Ya, jadi mungkin Kak Rima coba ya, itu mungkin kemasannya yang produknya yang dari Jepang ya. Mungkin ya Bu Jadi ya. wajar sulit mungkin karena harus impor ya dan ya dan izin edar juga mungkin belum terdaftar di Indonesia. Tapi dari Ajinomoto yang beredar di Indonesia adalah yang ini ya kemasannya yang memang sudah tadi saya sampaikan ada izin edar BPOM-nya dan juga halalnya. Nah, ini jangan khawatir susah didapat karena kita sudah ada di e-commerce ya. Jadi supaya nih Ajinomoto maunya semua orang Indonesia dan para atlet itu mudah mencari produk kita, ini bisa didapatkan di hampir semua channel e-commerce yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee, kemudian Bukalapak dan juga ada di Astro dan juga Sehatku. Kenapa kita pilih e-commerce? Justru biar mudah didapat kapanpun dan dimanapun di ordernya. Begitu. Itu Mbak Rima ya. Jadi jangan khawatir stoknya nggak ada. Betul. Iya, jadi memang Bu Revi sekarang tuh sudah gampang banget ya Bu ya dibeli di Indonesia ya. Ya, betul. Kemudian ini tadi menanggapi beberapa pertanyaan yang saya lihat juga di kolom chat tentang rasa ya. Banyak yang menanyakan rasa asam amino vital itu seperti apa? Apakah pahit seperti itu? Jadi saya ini sharing berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi rasanya itu memang yang namanya amino asid itu mungkin sedikit kecut. Dasarnya amino asid itu kan asam amino itu kecut, tapi untuk supaya teman-teman bisa lebih menikmati rasanya, makanya kami tambahkan rasa apel. Jadi ini menurut saya rasanya menyegarkan, jadinya seperti itu. Jadi jangan khawatir dan rasanya tidak pahit ya. Kemudian juga tadi ada yang menanyakan apakah bisa dikonsumsi anak-anak. Jadi memang anjuran BPOM ini tidak dikonsumsi untuk anak di bawah 15 tahun. Tapi mungkin juga ada pertanyaan gimana kalau anak saya atlet gitu kan, dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet. Saya rasa justru itu pertanyaannya mungkin nanti lebih cocok dengan dokter Rita. Karena pasti untuk kebutuhan atlet walaupun anak-anak mungkin bisa jadi berbeda ya dokter ya begitu. Cuman anjuran dari BPOM ini untuk 15 tahun ke atas seperti itu. Silahkan, Karima, saya kembalikan. Baik. Tadi berarti aku sekarang jadi notice lagi nih kata Bu Revi tadi sebenarnya ada pertanyaan bagaimana anaknya yang calon atlet atau memang atlet sejak dini gitu ya Bu untuk bagaimana cara mengonsumsi amino vital ini apakah aman atau seperti apa? Oke, baik Mbak Rima. Ya. Ini ke saya pertanyaannya berarti Mbak Rima ya? Iya. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita melihat ya dari terkait dengan seberapa banyak sih kebutuhan BCA itu untuk tubuh kita gitu ya. Kalau dari banyak studi terkait dengan performa seorang atlet yang menggunakan otot, contohnya pada binaraga nih, di situ terlihat bahwa ketika mereka mendapatkan BCA sebesar 65% dari total kebutuhan proteinnya dia, yang isinya adalah dari BCA 65%-nya, itu dia punya performa lebih baik dibandingkan yang mengasup di bawah 25% dari protein totalnya dia. Jadi kalau kita ngelihat dari komposisi dari amino vital tadi ya, bahwa kan dia menyediakan 3 gram atau 3.000 miligram asam amino, protein ya, atau 3 gram protein. Nah di situ BCA-nya adalah 1,6. Kalau kita hitung-hitung nih persentasenya, proporsinya terhadap protein tadi 1,6 dengan 3 itu kita dapatkan angka sekitar 60%. Jadi ini mendekati hasil studi yang menjelaskan bahwa performa terpuncak pada seorang atlet binaraga justru mereka peroleh ketika memproporsikan BCA di 65%. Dan di penelitian lain paling rendah itu di 25%. Kalau kurang dari itu sulit untuk mendapatkan performa baik untuk kinerja otot itu tadi. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan anak-anak yang sedang dipersiapkan untuk atlet yang telah menjalankan latihan untuk latihan prestasi begitu. Nah, kalau itu sudah mereka jalankan, kita sudah punya hitung-hitungan khusus bahwa proteinnya meningkat gitu ya kebutuhannya. Anak-anak tergantung usianya itu punya kebutuhan protein memang lebih tinggi dari orang dewasa. Dia bisa sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau dia latihannya kemudian untuk prestasi, maka dia akan membutuhkan protein lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita akan coba terjemahkan total protein dia ke makanan sehari-hari. Kalau seandainya kemudian makanan sehari-hari mempunyai efek lain, di mana ada peningkatan zat yang tidak dibutuhkan oleh si anak, begitu misalnya peningkatan lemak jenuh yang nggak dibutuhkan, atau peningkatan yang lain gitu ya,
maka kita akan mempertimbangkan penggunaan suplementasi. Dan di dunia olahraga, suplementasi justru sangat mendukung ya, karena mereka bisa disediakan tanpa harus menyertakan zat-zat yang tidak diperlukan oleh atlet tadi, yang kadang-kadang pada makanan dia sudah terikat satu sama lain begitu, sehingga kita punya ada kesulitan, keterbatasan ketika harus mendapatkan suatu zat yang tinggi, tapi suatu zat lain harus kita dapatkan lebih rendah. Jadi sebaiknya Ibu, kalau memang anak-anak Ibu sedang masuk dalam latihan prestasi, harus mendatangi nutrisionis ya, kalau perlu punya nutrisionis khusus ya. Jadi biar itu kan. Nah, tapi nutrisionisnya harus sport nutrisionis yang sangat paham tentang pengaturan gizi olahraga. Begitu. Demikian Mbak Rima. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk anak-anak tuh mungkin disesuaikan kembali ya untuk cara konsumsinya di bawah nutrisionis khusus gitu ya. Baik, sekarang aku tadi dapat info lagi bahwa sebenarnya kita banyak banget nih pertanyaan. Karena kita masih punya waktu, kita nggak apa-apa ya untuk baca-baca pertanyaan ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Ibu Revi nih dari Daniela Gina. Bu, apakah aminovital bisa dikonsumsi di dalam keadaan perut kosong? Ya, dasarnya sih karena kandungannya murni asam amino itu tidak masalah. Tapi kembali lagi, apakah punya keluhan penyakit MAH kah? Atau misalnya GERD kah? Itu mungkin kalau ada hal seperti itu perlu makan terlebih dahulu atau seperti apa supaya tidak perutnya kosong. Tetapi kalau tidak ada keluhan sih dasarnya tidak apa-apa. Nah, namun kalau memang punya seperti MAH-nya sudah kronis atau GERD, memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter ya penggunaan aminovital ini. Karena memang dari sisi pH-nya seperti yang tadi saya sampaikan kan ini basicnya asam amino. Memang dia pH-nya rendah ya, tetapi perlu saya sampaikan bahwa pH-nya itu masih lebih tidak terlalu asam dibandingkan nanas dan juga jeruk nipis. Jadi jeruk nipis dan nanas itu masih jauh lebih asam dibanding aminovital. Gitu. Mungkin kalau penasaran bisa dicoba dulu, di order ya, dan dirasakan manfaatnya. Ya, Tadi tuh Mbak sorry Karima, tadi tuh ada yang nanya juga, kalau saya bukan atlet nih, kalau Kasiman kan jelas perlu banget ya aminovital ya untuk improve performance ya atlet. Nah, gimana kalau bukan atlet? Gimana kalau saya misalnya cuman baik seperti ya sport antusias biasa atau yang rutin berolahraga. Ya mungkin saya share pengalaman pribadi karena saya juga sebetulnya berolahraga hanya seminggu 2 kali ya, itu pun yoga dan pilates. Tapi mengkonsumsi aminovital juga gitu. Jadi supaya lebih endurance-nya lebih baik ya. Jadi nggak ngos-ngosan gitu. Biasanya kan 1 jam udah ngos-ngosan tuh. Kalau dengan aminovital saya masih bisa lanjut sampai 1,5 jam gitu beryoga gitu ya dan berpilates. Ya memang bisa saja. Bahkan mungkin tadi ada yang bertanya kalau untuk pekerja konstruksi apakah bisa diminum atau tidak ya. Sebetulnya kalau secara melihat kondisi pekerjaan pekerja konstruksi kan biasanya intensitasnya atau pekerjaannya berat ya. Itu pun tidak apa-apa. Jadi dasarnya aminovital memang untuk atlet dan sport antusias atau untuk sebelum melakukan kegiatan yang intensitasnya berat. Seperti itu, Karima. Oke, terus tadi nih Bu, ada lagi yang tanya, dijual di mana aja nih di Indonesia? Apa lagi ada promo kah di e-commerce mana? Katanya gitu. Tapi aku bantu dulu kali ini. Oke, untuk jawabnya. Kita dapat berita baik bahwa sekarang aminovital itu di Indonesia sudah mudah sekali didapatkan. Betul ya Bu Revi ya? Betul, betul. Ya, jadi aminovital ini kalian bisa belanja di Astro, Lazada, Tokopedia, Shopee, bahkan di Bukalapak dan di Sehatku juga ada ya Bu ya, di Ajinomoto Official Store. Betul, di Astro juga ada, betul. Ya, terus ada bisikan Bu, apa sedang ada promo Bu? Gitu. Boleh sekalian dicek. Jadi memang seperti di layar, silakan di-scan, nanti dapatkan cashback-nya ya untuk store-store tertentu. Kodenya jangan lupa dimasukkan. Ajin Web dan Ajin Web 07. Ya, jadi untuk saat ini kita sedang ada diskon ya Bu ya. Jadi untuk kalian bisa berbelanja di Shopee dengan masukkan kode voucher Ajin Web dan untuk Tokopedia dengan voucher Ajin Web 07. Aku ulang ya, untuk di Shopee ada Ajin Web
dan di Tokped Ajinweb 07 gitu ya. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya belum cobain, sekarang order, cobain. Udah di online, udah gampang. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya Bu ya. Betul Oke, Karima. aku mau lanjut, ada pertanyaan lagi nih Bu. Mungkin ini untuk Kasiman. Kasiman, ada yang tanya, sebenarnya Kasiman ada nggak sih role model buat Kasiman sendiri nih? Role model atlet gitu. Iya, iya. Yang pasti ada, karena kan dulu pasti waktu kecil punya cita-cita kan, Iya, betul. idola. Jadi dulu idolanya yang pasti Kak Richard Sambera. Wih, oke. Ya, jadi kebetulan kan beliau itu pemegang emas SEA Games terbanyak untuk di Indonesia. Terus pemegang rekor SEA Games juga. Jadi punya cita-cita pengen sih kayak beliau gitu. Terus ya berenang-berenang ikut kompetisi ya kesampaian juga sih, ikut SEA Games, terus Asian Games, terus Olympic juga. Nah, aku jadi penasaran sebenarnya Kasiman tuh mulai dari umur berapa tahun sih Kak? Mulai berenang itu awal mula belajar itu umur 6 tahun. Oke, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Baik, keren banget nih Kasiman. Kasiman, ada yang tanya lagi ternyata. Kasiman ini pernah cheating kah? Pernah ya tadi ya Kasiman ya? Untuk cheating biasanya dikasih itu hari Sabtu dan Minggu. Tapi biasanya sih aku tetap ngatur pola makan sih, karena ya ada banyak pertandingan, jadi ya harus menjaga. Ya, betul. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya kolom komentar kita juga masih ramai sini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Boleh nih yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti akan aku bacakan, boleh untuk Kasiman, boleh untuk Dr. Rita, atau boleh juga ke Bu Revi. Yuk, aku berikan kesempatan yang mau bertanya. Karima, info aja mungkin kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab di sini, nanti mungkin bisa masuk ke websitenya Dapur Umami ya. Di situ kita ada bagian tanya nutrisionis. Begitu. Oke, jadi untuk para partisipan nih yang belum terjawab pertanyaannya atau mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang belum terlontarkan, bisa menanyakan langsung dengan nutrisionisnya di website Dapur Umami. Jangan lupa dengan follow Instagram Dapur Umami di @dapurumami.id. Oke, sekali lagi di @dapurumami.id. Baik, sebenarnya hari ini cukup seru banget nih kita webinar hari ini. Berarti untuk sport enthusiast nih ya, atau teman-teman yang suka olahraga, wajib banget konsumsi aminovital. Untuk olahraganya juga akan jadi lebih enjoy, nggak gampang pegel-pegel, stamina-nya juga bakal jadi lebih fit, recovery-nya juga oke, bahkan performance-nya juga jadi lebih baik. Buat yang penasaran, langsung cek lagi Ajinomoto Official Store di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Astro, dan juga Sehatku. Dan ada kabar baiknya, sekali lagi aku sampaikan bahwa hari ini jika pembelian aminovital di Shopee dan Tokopedia, kalian bisa menggunakan kode voucher, yaitu untuk di Shopee ada Ajinweb, dan untuk di Tokopedia ada Ajinweb 07. Jika pembelian aminovital di Shopee dan Tokopedia ini akan mendapatkan diskon spesial sebesar 15% dan berlaku hingga akhir Juni ini. Jadi buruan borong aminovitalnya sebelum kehabisan. Jadi nggak ada alasan belum coba atau belum beli, nggak ada di mana-mana, nggak. Stoknya banyak, bisa langsung online aja. Oke. Aku akan masuk lagi untuk kuis yang terakhir dengan judul Guess the Athlete. Jadi kita akan memberikan 3 gambar dan kalian akan sebutkan nama atlet tersebut di kolom chat di bawah ini. Baik ya, untuk hadiahnya sama. Untuk pemenang pertama mendapatkan t-shirt dari Aminovital, pemenang kedua mendapatkan topi dari Aminovital, dan pemenang ketiga mendapatkan handuk dari Aminovital. Oke, sudah siap untuk kuisnya? Kuis ketiga. Aku akan memberikan 1 gambar yang kalian harus tebak cepat-cepatan di
kolom komen ya. Yuk, gambar pertama. Nah, siapakah atlet berikut ini? Teng, 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 teng. Banyak sekali yang langsung jawab. Keren, berarti kalian juga informasinya baik nih. Kalau nggak tahu, ini keterlaluan sebenarnya. Wih, langsung yang jawab ramai sekali. Nanti tim kami akan mencari yang mana yang paling cepat menjawab. Oke, masih banyak. Ayo, yang belum jawab, langsung tulis di kolom chat-nya atau di kolom komennya. Masih ramai. Ayo, jangan salah. Yang suka pakai baju warna merah. Ya, oke. Aku mau masuk ke gambar kedua ya. Baik, gambar kedua. Nah, loh, ini kalau misalnya nggak tahu juga keterlaluan nih. Yuk, siapa yuk? Langsung. Iya, iya. Ramai sekali kolom chat kita hari ini. Ya. Yuk. Terus. Wih, ternyata pada tahu ya. Keren loh. Yuk. Lagi. Ada lagi. Terus. Duh, mungkin tips ini jadi bingung. Siapa nih pemenang kita nih? Ya, lanjut ya. Aku mau ngasih gambar yang ketiga. Nah, siapa lagi ini? Siapa ini? Kalau misalnya nggak tahu, ayo yang lengkap ya. Jangan cuma nama panggilannya doang ya. Nama lengkap ya, Kak Rima ya. Iya, betul. Tinggal nyontek ini. Iya. Kalau misalnya kurang satu kata atau satu, itu aku nggak mau ngasih hadiah. Keterlaluan kalau misalnya masih salah. Ayo lengkap. Coba. Iya, betul. Aduh, ramai sekali nih. Harusnya tadi kita mengganti nama dulu ya. Iya. Oke, baik. Wah, masih ramai. Seru ya? Seru, aku ngeliat ini seru loh. Kayaknya cepet banget mereka nulisnya. Belum lagi nanti ada kuis yang grand prize di belakang itu loh. Jangan khawatir, kali ini bakal ada hadiah yang besar sekali gitu. Jadi tetap harus standby, jangan leave dari sini dulu. Aku bakal kasih informasi yang super bikin wow pokoknya. Ya, masih? Oke, baik. Oke, nanti tim kami akan mencari siapa pemenang untuk yang bisa menjawab pertanyaan kita dari kuis pertama ya. Oke, selamat sekali lagi untuk yang sudah bisa menjawab. Ya. Oke. Jadi selain itu, aku juga ada informasi nih untuk para sport entusias yang mungkin ingin hadiah lebih daripada ini. Jadi boleh slideshow-nya kita kasih untuk kuis. Oke, aku bakal informasi terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya Amino Vital ini lagi mengadakan challenge ya, yaitu Amino Athlete Challenge yang berlangsung sampai dengan 23 Juni 2022 ini ya. Mungkin screen ya informasinya. Dan ternyata total hadiahnya, halo? Belum kelihatan, Karima. Yes. Ya, nah, sudah. Ini dia. Jadi ada Amino Vital lagi ngadain Amino Athlete Challenge ya. Caranya gimana? Kalian cukup membuat video reels yang berdurasi 1 menit pada akun Instagram ataupun TikTok yang tidak di private. Sekali lagi aku beritahu untuk tidak memprivate akun ya. Ya, bebas melakukan segala jenis olahraga, boleh push up selama 1 menit, boleh plank selama 1 menit, boleh dribble basket selama 1 menit, dan sebagainya. Atau boleh juga renang seperti Kak Siman ini ya, boleh juga. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag dari hashtag #AminoAthlete, hashtag siap bergerak, dan jangan lupa untuk tag ke dapurumami.id. Sekali lagi ya, dengan hashtag #AminoAthlete,
#amino bergerak, dan di-tag ke dapurumami.id, serta kalian harus melakukan tag ke 5 orang teman kalian. Karena apa? Karena hadiahnya total 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Ih, ini besar sekali hadiahnya, aku mau ikutan sepertinya habis ini ya. Boleh kan ya Ibu Revi aku ikutan ya? Boleh, boleh, asal sesuai dengan arahannya. Jangan lupa amino vitalnya ya. Baik. Iya, tentu. Kayaknya aku habis ini langsung order nih Amino Vital ya. Mana yang diskon kayaknya aku langsung kejar tuh Amino Vital. Ya. Baik. Gak kerasa sudah kurang lebih 90 menit ya kita ngobrol-ngobrol nih soal kesehatan, tentang healthy lifestyle, tentang asam amino atau amino vital gitu ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Revi, buat Kasiman dan Dokter Rita. Ya. Baik, aku baru dapat ini nih, info. Katanya ada question tambahan ternyata, mohon maaf. Ya, jadi ternyata dari Ibu Revi nih, Bu. Mohon maaf ya, aku tadi udah closing aja loh, mohon maaf loh. Jadi sebenarnya Bu, mohon maaf ya, ini aku ada tambahan nih, Ibu Revi, jumlah miligram asam amino dalam amino vital dan juga miligram BCAA dalam amino vital itu bagaimana? Ya. Jadi Karima, ini pertanyaan tambahannya sebagai apresiasi dari Ajinomoto ya, karena teman-teman ini kayaknya antusias sekali dengan acara hari ini. Jadi kita sudah sediakan 2 pack ya, amino vital. Per packnya itu isinya 6 piece. Kita akan kasih gratis untuk 2 orang. Artinya 1 orang dapat 1 pack. Ya, untuk 2 orang pemenang yang paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaan tadi. Berapa kandungan asam amino dan BCAA dalam amino vital? Jangan-jangan nggak ada yang jawab nih. Wah. Oke. Atau kebanyakan justru. Enggak Bu, ini langsung banyak yang jawab nih Bu. Ya, jadi diulang ya Bu ya. Berarti tadi Ibu ada pertanyaan, berapa miligram asam aminonya dan BCAA-nya ya? Yes, betul. Harus tepat ya. Harus tepat. Kira-kira berapa kadar asam amino dan BCAA-nya? Dalam 1 kemasan amino vital. Ya. Ayo jawabannya. Jangan lupa satuannya ya, miligram, gram, atau kilogram. Nanti kalau kilogram jadi salah jawabannya. Oke. Ayo, siapa yang sudah tahu boleh langsung tulis di kolom komen. Berapa miligram? Yuk, berapa? Jangan salah satuannya ya, Karima. Yes. Ya. Oke, nanti kita pilih 2 orang yang paling tepat menjawab dan yang tercepat juga. Tercepat dan paling tepat. Ya, jadi nggak boleh salah, nggak boleh kurang ya Bu ya, harus tepat dan yang harus paling cepat gitu ya. Iya dong. Nanti bingung saya pilihnya. Iya, jadi nanti untuk para pemenang akan diinfokan oleh Dapur Umami ya Bu ya. Ya, betul. Ya, habis ini aku mau ngasih tahu polling nih. Ya, sudah? Oh, ternyata belum, Bu. Masih banyak yang komen. Hebat loh, hari ini ramai sekali loh. Aku seneng deh. Iya. Lumayan. 1 pack per orang. Tuh, 1 pack per orang. Berarti 1 orang dapat 6 saset amino vital. Ya, kalian bisa cobain. Kalau kurang, beli. Oh, iya, Bu ya. Beli. Sekarang di e-commerce. Iya dong. Oke, ini berikut adalah polling kita hari ini. Ya. Bisa dilihat. Screen-nya belum berubah sepertinya, Karima. Oh, belum terlihat ya pollingnya ya? Udah? Pollingnya sudah terhitung, Ibu? Sudah, Kak. Iya, jadi ini adalah polling kita hari ini. Iya. Ya, ternyata
antusiasnya baik sekali ya Bu hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ke Kak Siman sebenarnya dengan Dokter Rita ini. Oke, baik. Ya, di samping kita sedang memperlihatkan polling, komennya juga masih ada nih Bu. Tetap baik sekali. Ya. Iya, pollingnya masih terus berjalan. Oke, kita lihat. Ternyata sebenarnya di sini kita bisa lihat di polling, walaupun pandemi kemarin juga tetap banyak yang berolahraga, hebat. Bahkan mungkin pada saat pandemi, yang setahu aku sekarang banyak banget komunitas-komunitas yang malah jadi fokus untuk berolahraga ya Bu ya? Ya. Ya. Betul. Wah, keren sekali. Sebentar lagi pollingnya. Ya. Kita tunggu pollingnya sampai selesai. Sebentar lagi. Oke, sudah selesai. Baik, kalau begitu aku mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Siman, terima kasih untuk Dokter Rita, terima kasih juga untuk Bu Revi atas hari ini sudah meluangkan Ya, sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng juga kan siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join pada hari ini. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih untuk para pemenang game pertama gitu ya. Aku mau sekalian informasi dulu untuk para pemenang game pertama. Pemenang pertama nomor 1 adalah Bella Indrani. Oke, sekali lagi ya, pemenang game pertama nomor 1 adalah Bella Indrani. Baik. Tepuk tangan. Oke, untuk pemenang saat Q&A yang pertama adalah Silviana Putri. Oke, yang question ketiga. Baik, mohon tunggu sebentar, tim kami sedang proses. Ya. Yang mana? Yang mana? Oke, pemenang terakhir ada JR. Halo, saya Erik. Oke, dan yang terakhir, ada lagi yang terakhir? Yang mana? Ada Mawardi. Nah, bagi yang tadi aku sebutkan, bisa langsung kontak ke Dapur Umami. Ya. Oke, nanti juga dari kita akan kontak lagi ke kalian yang pemenang pertanyaan-pertanyaan yang berikut, yang tadi ya. Oke, dari kita juga akan melakukan konfirmasi juga. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih banyak untuk Ibu Revi, Kak Siman, serta Dokter Rita yang sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Rita, Kak Siman, ya, Bu Karima, semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah join pada hari ini, yang sudah aktif pada hari ini untuk mendengarkan kita semua. Saya Rima Darwanti mohon pamit undur diri. Upgrade latihanmu, siap bergerak bareng Amino Vital. Terima kasih. Jangan lupa Mbak, lampaui batasmu dengan asam amino. Iya, betul. Bagus. Terima kasih semuanya. Selamat sore.